Pemirsa, banjir yang terjadi di Semarang, Jawa Tengah hingga hari ini belum surut sepenuhnya. Stasiun Tawang pun belum bisa melayani aktivitas naik dan turun penumpang kereta api. Sementara itu banjir yang juga melanda kawasan Pantura, Semarang, Demak, Jawa Tengah membuat permukiman di sekitarnya turut tergenang. PT KAI Daob 4 Semarang menonaktifkan sementara operasional kereta api penumpang di Stasiun Tawang. Ketinggian banjir pada akses jalan menuju stasiun belum dapat dilewati kendaraan kecil. Sementara itu di hal tempat boarding pun air masih setinggi 55 cm. Kondisi yang sama juga terlihat di area peron. PT KAI Daob 4 Semarang tetap melakukan pelayanan perjalanan kereta api dengan mengalihkan operasional ke stasiun Poncol yang berjarak 3 km dari Stasiun Tawang. Untuk pelayanan naik turun penumpang dialihkan ke stasiun Semarang Poncol. Hari ini termasuk kemarin juga, mengingat stasiun Tawang aksesnya masih belum bisa dilalui oleh kendaraan umum hingga saat ini. Ketinggian di jalan raya depan stasiun Tawang atau jalan Tawang masih sekitar 45 cm. Upaya penyedotan air banjir di Stasiun Tawang pun dilakukan dengan 4 unit pompa selama 24 jam sejak banjir menggenangi area stasiun Selasa sore kemarin. Sementara itu banjir di kawasan Pantura Semarang Demak turut menggenangi beberapa permukiman di sekitarnya. Hingga kini genangan air belum surut karena saluran air gorong-gorong mampet, tersumbat sampah yang terbawa banjir. Hujan lebat menyebabkan debit air sungai Kaligawe naik dan meluap, sementara posisi permukiman ini lebih rendah dari jalan dan tanggul sungai. Salurannya yang ke situ kan buntu, yang ke utara itu. Terus jembatannya kan ini lebih pendek. Nah, salurannya kan bisa lancar. Kalau ini gini. Airnya nggak bisa jalan, bisanya hanya disedot saja, Pak. Ketinggian air di permukiman ini mencapai 50 cm. Warga juga berharap adanya bantuan pompa portabel untuk menguras air ke arah sungai. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, Teguh Joko Sutrisno, TV One mengabarkan. Sebelumnya hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Selasa mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah terendam. Ya, banjir juga melanda jalan protokol hingga kompleks perkantoran dengan ketinggian air mencapai 50 cm. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang, Jawa Tengah pada hari Selasa kemarin menyebabkan banjir di sejumlah ruas jalan protokol. Ruas jalan yang terendam diantaranya Jalan Pemuda, Pier Tendian, Sampokong, Cimongan, dan Jalan Gajah Raya. Bahkan kawasan Simpang 5 Kota Semarang tak luput dari banjir. Meskipun terendam, sebagian warga tetap nekat menerobos banjir yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi. Selain itu, area perkantoran juga terdampak banjir. Halaman kantor Balai Kota Semarang dan Pemprov Jawa Tengah juga sempat tergenang dengan ketinggian 50 cm. Warga diminta untuk mewaspadai curah hujan tinggi dalam beberapa hari ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Bagaimana kondisi banjir di kota Semarang hingga sore hari ini? Kita bergabung dengan rekan kami, Didit Kordias. Didit Kordias, bisa Anda jelaskan pantauan Anda di Stasiun Tawang dan juga sejumlah jalan di Semarang yang kabarnya masih tergenang? Didit. Ya, Andro dan juga pemirsa, bisa saya kabarkan dari Semarang,
bahwa saya saat ini di Stasiun Tawang Semarang. Ketinggian air masih sama ya, belum agak surut memang sedikit. Di depan ini, di belakang saya, di halaman, itu sekitar 50 cm. Sementara di dalam peron juga masih 50 cm. Sementara itu di akses jalan, di Jalan Tawang, serta di sekitaran Kota Lama, sudah mulai surut. Saat ini di sekitaran Kota Lama tinggal 20 cm. Dan yang masih parah memang di Jalan Kaligawe, yaitu Pantura Genuk Semarang Demak, itu masih sekitar sampai 60 cm. Dan banjir juga masih menggenang di beberapa pemukiman di Kota Semarang, diantaranya di Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Utara, serta Kecamatan Gayamsari. Banjir kali ini memang di Semarang Utara diakibatkan jebolnya tanggul di Sungai Kalimas, serta karena hujan kemarin begitu deras sehingga air meluap dan tanggul jebol sehingga mengalir ke rumah warga, ke pemukiman warga di sekitarnya. Sementara di Kaligawe ada karena kali tenggang atau kali es yang terletak di Kaligawe memang tidak bisa menampung debit air yang begitu banyak sehingga air meluap ke pemukiman warga. Begitu, Andrew. Ya, Didit, ada beberapa objek vital di sana yang terendam banjir. Lantas apa upaya untuk pemulihan objek vital tersebut? Apakah dilakukan penyedotan dengan menggunakan pompa-pompa air atau bagaimana? Iya, kemarin memang sempat terjadi banjir di kantor gubernur ya. Jadi kantor gubernur ini selama ini belum pernah kebanjiran. Namun kemarin terjadi banjir hingga 10 cm di dalam, dan di luar itu di halaman bisa sampai 50 cm lebih. Ini karena ada pembangunan proyek kantor DPRD yang baru, dan mereka membangun di sekitaran situ memang melakukan penanggulan di sekitar proyek. Jadi air yang masuk ke sekitar kantor gubernur tidak bisa keluar karena terhalang dari tanggul proyek tersebut. Namun kemarin gubernur sudah memerintahkan tanggul supaya dijebol dan memang air langsung mengalir keluar dari kantor gubernur. Sementara itu kantor balai kota juga terendam di halamannya. Dan memang kemarin malam semuanya sudah langsung tersedot oleh pompa-pompa yang ada untuk menyedot objek-objek vital tersebut. Gitu. Baik, terima kasih Didit Kordias atas laporan Anda langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, bagaimana bisa dua warga negara asing asal Cina melakukan aktivitas penambangan emas secara ilegal di hutan Kota Waringin Barat? Informasi selengkapnya sesaat lagi.